Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di ibadah online Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Gak kerasa udah hampir 3 bulan kita nggak ketemu, kita nggak ibadah bersama. Tapi saya yakin lewat semua ibadah online yang diadakan ini, kita tetap bisa saling connect satu sama lain. Terlebih kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Memasuki masa new normal ini, untuk teman-teman yang mulai berkegiatan di luar rumah, tetap jaga diri kalian masing-masing, ikutin setiap protokol kesehatan yang ada, stay safe. Dan yang lebih penting lagi, kita tetap doakan untuk bangsa Indonesia dan seluruh dunia supaya Tuhan tetap jamah dan hilangkan virus ini dari muka bumi ini. Itu aja yang jadi pengumuman. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran yang terbaik. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan lain karena kita mau menghormati ibadah sore hari ini. So, enjoy the service.
selalu dengar seruan hati kita, asalkan kita mau berseru sama Tuhan. Kalaupun hati kita terluka, kita kecewa, Tuhan pasti pulihkan hati kita. Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Dan hati kita tuh cuma bisa tenang kalau ada Tuhan di dalam hati kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Walaupun masih secara online, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan waktu yang indah Tuhan, waktu yang terbaik agar kami bisa berkumpul lagi untuk pergi ke gereja, memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Apa kabar teman-teman Youth and Teen semuanya? Aku yakin semuanya pasti diberikan kesehatan, terus selalu dilindungi sama Tuhan ya. Bersyukur kita masih bisa mengikuti ibadah online ini, walaupun masih secara online ya. Tapi kita harus tetap yakin dan percaya kalau Tuhan itu bakal memberikan waktu yang terbaik buat kita supaya bisa berkumpul kembali ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang aku mau undang teman-teman untuk menyanyikan pujian Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan
menyiapkan diri kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarkan nanti firman Tuhan yang akan diberikan kepada kita bisa tertanam dan bertumbuh dalam hati kita. Mari kita angkat pujian Kau Kukagumi. Pujian ini, mari kita siapkan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Selamat sore, saudara-saudara. Saya panggil saudara-saudara aja karena remaja dan youth sudah pada dewasa. Apa kabarnya? Luar biasa pada sore hari ini menjelang malam kita boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebuah renungan yang sudah diberikan kepada saya dari pengurus remaja dan youth, yaitu mengenai setting the goal, atau istilah bahasa Indonesianya, arti dari bahasa Indonesianya menetapkan tujuan. Baik, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan sebuah renungan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh mengajar kami, boleh mengubahkan kami, boleh memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mengajar kami juga Tuhan. Terima kasih, pimpin kami semua, biarlah Roh Kudus yang bekerja atas semua yang kata-kata yang kami bicarakan, dan juga Tuhan apa yang firman-Mu yang akan dibagikan, biarlah Roh Kudus yang menguasai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara remaja dan youth, salah satu pertanyaan yang terbesar dalam hidup dari manusia dan hidup dari youth dan juga hidup dari remaja, apakah sih tujuan hidup adik-adik ataupun saudara-saudara untuk hidup di dunia ini? Bagaimana tujuan hidup kita? Atau dari kecil kita sudah dikemukakan mengenai cita-cita. Bagaimana cita-cita? Oh, dari kecil kan udah mulai ya. Apa cita-citanya? Mulai dari SD. Oh, saya pengen jadi dokter. Saya ingin jadi pengusaha. Saya ingin jadi manajer. Saya ingin jadi pejabat. Saya ingin jadi menteri. Banyak semua yang akan dicita-citakan. Saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Nah, setelah tercapai itu, apa lagi tujuannya? Tujuan itu pasti berubah. Cita-cita yang kita bicarakan pasti akan berubah. Sesudah mencapai, contoh, pengen jadi profesor. Sudah menjadi profesor, apa yang akan dicita-citakan lagi? Oh, saya ingin menikmati hidup. Setelah menikmati hidup, apalagi tujuannya? Sebetulnya tujuannya itu, tujuan yang dicita-citakan itu akan berubah-ubah. Karena apa? Karena kita lebih meninggikan dan lebih fokus kepada cita-cita itu sendiri. Hanya untuk kita mengejar cita-cita itu. Nah, kita akan lihat bagaimana juga kebalikannya kalau kita tidak mempunyai tujuan hidup ataupun tidak mempunyai cita-cita. Bayangkan orang yang tidak mempunyai tujuan. Seperti orang yang berenang
di dalam lautan yang luas dan gelap, sehingga dia tidak tahu arahnya kemana ini, mau ke utara atau selatan tidak tahu, atau mau ke timur mau ke barat tidak tahu, sehingga dia terdampar di suatu pulau yang entah ini di mana. Nah, seperti itu orang yang tidak mempunyai tujuan. Coba bayangkan adik-adik ataupun saudara-saudara semua, kalau kita sekolah tidak mempunyai tujuan, ya mau sekolah enggak gimana aja. Jadi enggak ada yang apa yang diharapkan. Coba kalau misalkan kita mempunyai satu tujuan, saya ingin dari SD saya ingin ke SMP yang favorit. Oke, tercapai. Saya ingin ke SMA yang favorit, tercapai. Karena mempunyai apa yang akan kita tuju. Saya ingin ke universitas yang favorit, negeri terkenal, teknik, tercapai. Karena mempunyai ada sesuatu yang mendorong dari diri kita, karena kita mempunyai tujuan. Kita harus belajar, untuk mencapai cita-cita itu, tujuan itu, berarti kita harus bekerja keras untuk mencapainya. Seringkali dari saudara-saudara semua, adik-adik semua, remaja, kita lebih memfokuskan diri hanya untuk mengejar yang demikian. Ya, contohnya mengejar apa? Mengejar cita-cita untuk menjadi dokter, insinyur, sarjana teknik, sarjana sastra, menjadi profesor, menjadi master, menjadi ya segalalah, menjadi pejabat seperti itu, politikus juga. Nah, sebetulnya banyak memfokuskan kepada yang akan dikejar itu, seperti itu ya. Nah, akhirnya karena sudah tercapai, dan juga kadang kita mengalami kebuntuan. Sesudah mencapai, mau apa lagi ya? Kan udah tercapai. Akhirnya mulai kebuntuan, dan kadang juga mengalami putus asa. Karena apa? Karena tidak tercapai cita-cita itu. Aduh, saya tidak tercapai. Malahan kuliah putus di tengah jalan, putus asa. Wah, saya jadi orang yang menjadi tidak berguna. Tujuannya kenapa tidak tercapai seperti itu? Mengapa tidak tercapai? Karena kita lebih memfokuskan mengejar cita-cita itu. Jadi lebih mengutamakan cita-cita itu. Sedangkan tujuan hidup kita apa sih? Nah, kita kembali. Jika kita ingin mengetahui bagaimana sih sebetulnya tujuan hidup kita, kita kembali dulu. Kita bertanya dulu. Kita dilahirkan dan juga kita ada di dunia ini, ada sampai dengan saat ini, direncanakan oleh siapa? Dan juga kita tujuannya untuk apa kita ada di tempat ini, ada di keluarga ini. Nah, semuanya bukan karena apa-apa, karena Tuhan yang sudah menentukan. Tuhan yang sudah menentukan. Jadi kita ingat bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah merencanakan ini semua. Sejak dari kandungan, Tuhan sudah mempunyai rencana-rencana untuk kita. Nah, berarti kita itu adalah diciptakan dan kita ada sampai dengan saat ini karena Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang merencanakan itu semua. Nah, kita ingat itu ya. Kita balik lagi, kita akan lihat. Mari kita buka dulu di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Apa yang menjadi jawaban kita? Sebenarnya kita tujuan kita itu untuk apa gitu ya. Mari kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jadi entah kamu makan atau minum dan apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita diciptakan, kita bisa makan, kita bisa melakukan apa aja, kita bisa mencapai cita-cita, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita bisa hidup berkeluarga mungkin nantinya. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Itulah sebetulnya cita-cita, tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan. Nah,
Kemudian apa hubungannya dengan kedudukan yang tadi kita sebutkan? Kita ingin menjadi menteri, kita ingin menjadi dokter, kita ingin menjadi insinyur, kita menjadi pejabat atau yang apa yang kita cita-citakan. Sebetulnya apa yang cita-citakan itu adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan yang paling tinggi, yang paling utama. Apa? Untuk memuliakan Allah. Jadi pergunakanlah kita cita-cita itu untuk kemuliaan Allah. Bukan hanya untuk apa yang akan kita kejar itu udah tercapai puas. Tidak. Tapi cita-cita kita yang tercapai itu, tujuan hidup yang apa yang kita kejar itu untuk menjadi alat untuk mencapai kemuliaan, untuk kemuliaan Allah. Jadi kita dipakai untuk kemuliaan Allah. Baik, jelas ya. Jadi apa yang kita kerja tuh jangan ditempatkan menjadi yang terutama, kita menjadi tujuan hidup kita. Bukan. Itu adalah merupakan alat untuk kita mencapai tujuan yang lebih utama lagi, yaitu untuk memuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, bagaimana kita akan lihat di dalam Kolose 3 ayat 17. Silakan baca kembali, saya akan bacakan ya. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kemudian kita sambung ayat yang ke-23, Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kita lihat di sini contoh bagaimana sih contoh memuliakan Tuhan seperti itu. Nah, kita akan lihat ya, contoh untuk memuliakan Tuhan, perbuatan. Di sini ada perbuatan yang menyenangkan Allah. Bagaimana sih perbuatan yang menyenangkan Allah? Kita lihat, kita nih sekolah. Nah, di sekolah ataupun di kita kuliah, kita rajin. Karena kita mempunyai tujuan. Saya sekolah untuk memuliakan Tuhan. Dan kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih saya sudah bisa sekolah. Semua karena anugerah Tuhan. Akhirnya kita rajin kan? Kita rajin, kita berprestasi. Dan akhirnya apa? Menjadi disenangi. Dan dijadinya, menjadi lihat, wow, dia bagus ya. Dia rajin, berprestasi. Kenapa? Akhirnya menjadi dilihat orang dan juga perbuatan yang kita lakukan itu dilihat orang dan akhirnya, dia bagus. Jadi kita bilang, ini semua karena anugerah Tuhan. Akhirnya dengan sekolah kita, dengan pekerjaan kita, sehingga memuliakan Allah. Nah, kemudian dari perbuatan dan perkataan. Kan kita udah lihat kan, perkataan kita juga, bukan sumpah serapah yang sering kali kita katakan, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, sehingga teman kita atau sahabat kita, keluarga kita menjadi dibangun. Karena apa? Ada ucapan syukur, ada ada puji-pujian kepada Tuhan seperti itu, sehingga kita itu menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Contoh juga di keluarga dan di gereja kita menjadi pelayan Tuhan. Hanya dilihat orang kan, kita ikut komsel, bisa membangun, bisa membuat kelompok-kelompok lagi, sehingga membawa jiwa-jiwa dengan apa yang dilakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga dari situ semua kita lakukan, orang akan melihat dan orang akan membaca. Dan orang akan melihat, oh iya betul. Jadi sehingga kita bisa memuliakan Tuhan lewat perkataan dan lewat perbuatan-perbuatan kita. Coba kita baca lagi kembali Kolose 3:17 tadi ya.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah itu ayat 23-nya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti dengan segenap hati apa? Ada ucapan syukur. Kita lakukan ini semua karena anugerah Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, dari sini kita akan menyadari ya, remaja dan youth akan berada dalam proses hidup. Ya, kita menghadapi dalam proses belajar, dalam proses kuliah, dalam proses bekerja. Kita akan pasti dengan adanya ucapan syukur, dengan ada perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan rencana Allah, sehingga kita akan ada dalam proses hidup dan yang kita lakukan dalam menjalani kuliah, menjalani sekolah, menjalani pekerjaan, pasti sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena di hati kitanya juga kita melakukan untuk Tuhan. Jelas terjadi suatu hubungan atau relasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menyadari, wah, tujuan hidup kita itu lebih jelas. Sehingga apapun yang kita lakukan, karena dengan adanya ucapan syukur, dengan perbuatan kita, dan juga dengan semua menyadari semuanya karena anugerah Tuhan, akhirnya cita-cita kita bisa tercapai dan menjadi kemuliaan untuk Tuhan yang kita akan capai. Itulah yang sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita, memuliakan Tuhan. Baik, kita lihat di sini juga kenapa hal itu kita bisa menjadi karena perkataan dan perbuatan kita menjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ingat, kita telah ditebus dan diselamatkan, dan bahwa Yesus memberikan suatu anugerah yang besar, karya terbesar dalam kehidupan kita. Apa? Menebus dan memulihkan dan memberi kemampuan untuk hidup selaras dengan rencana Tuhan. Kita tidak berbelok, tidak kemana, tapi selaras. Karena kita menyadari bahwa kita sudah ditebus, sehingga menimbulkan perkataan kita dan perbuatan kita juga selaras dengan yang Tuhan inginkan. Sehingga kehidupan kita akan memuliakan Tuhan. Seperti itu. Baik, kita buka lagi di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena kita sudah ditebus, sudah diberikan anugerah, kita diberikan anugerah keselamatan, kita sudah menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Kemudian kita juga untuk apa kita diciptakan itu? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dari sejak dalam kandungan juga Tuhan sudah mempunyai rencana untuk kita, yaitu selaras dengan rencana Allah. Baik, apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan baik? Untuk melakukan pekerjaan baik, yang dimaksud adalah persembahan hidup kita. Kita bisa sekolah, kita bisa kuliah, kita bisa bekerja, kita bisa sudah berkeluarga. Berarti kita mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan. Semuanya. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dan menjadi miliknya Tuhan. Dan ini semua juga kita bisa mempunyai hubungan yang baik lagi dengan Allah. Sehingga kita mempunyai tujuan yang benar. Apa? Tujuannya adalah kita menjadi hidup untuk memuliakan Tuhan. Baik. Kita akan buka lagi di dalam Kolose 1 ayat 16. Demikian
bunyi firman Tuhan. Sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ya, jelas sekali di sini ya, bahwa Allah merupakan pusat dan tujuan semua hidup manusia. Kita diciptakan juga untuk siapa? Untuk Dia dan oleh Dia. Berarti kita gunanya ya untuk Dia, untuk Tuhan. Segala sesuatu untuk Dia. Jelas di sini ya. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia. Kita makhluk ciptaannya. Untuk siapa? Untuk Tuhan juga. Jelas ya, fokus. Kita harus fokus. Kita mempunyai tujuan hidup apa? Untuk memuliakan Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk Tuhan juga kita diciptakan. Nah, inilah ada sebuah cerita di sini tentang kerajaan Prancis. Waktu itu Raja Louis 16 waktu itu dikudeta, digulingkan oleh para yang saingannya lah ya, atau mungkin dari tentaranya juga ataupun dari para menteri-menterinya. Nah, akhirnya dikudeta dan kemudian Raja Louis 16 ini dipenjarakan dan digulingkan dari tahtanya. Tapi ada satu putranya yang masih muda, putra mahkotanya, dibawa oleh pemberontak-pemberontak itu. Kemudian si pemberontak ini menculik dengan maksud si pemberontak itu untuk menghancurkan moralitas si pangeran muda ini. Nah, kemudian dia si pemberontak ini membawa sang pangeran ini ke sebuah komunitas yang bobrok sekali. Mereka dihadapkan kepada kehidupan yang tidak baik lah, kepada hawa nafsu ataupun dengan makanan-makanan yang bagaimana supaya kita diperbudak dengan selera makan yang tidak-tidak. Kemudian juga mungkin dengan wanita-wanita penghibur seperti itu. Mereka juga diperhadapkan kepada rasa tidak hormat dengan omongan-omongan yang kotor, perkataan kotor ataupun caci maki seperti itu. Nah, sang pangeran 24 jam setiap harinya dikelilingi oleh suasana dan komunitas yang menyeret jiwa seorang pria itu, menyeret jiwa seorang sang pangeran ini supaya benar-benar harga dirinya itu, meret jiwanya itu, saya tidak ada berarti, direndahkan seperti itu. Padahal dia adalah seorang putra mahkota ya, calon raja dari Raja Louis 16 ini. Nah, kalau dia jadi berarti dia Raja Louis yang ke-17 seperti itu. Nah, selama lebih dari 6 bulan sang pangeran muda ini perlakuan demikian. Dan tetapi ada satu yang hebat dari sang pangeran ini. Sekali-kali dia tidak pernah takluk kepada tekanan-tekanan itu. Bayangin diperhadapkan dengan kevulgaran, dengan caci maki, mungkin dengan tekanan-tekanan yang setiap saat selama 20 terus selama 6 bulan. Nah, akhirnya si pemberontak ini bertanya, kenapa kamu kok tidak terpengaruh dan tidak takluk dengan kemewahan dan kesenangan kesudunian untuk memuaskan hawa nafsu kamu? Kenapa? Si pemberontak heran. Dia tetap tegar dan dia tidak terpengaruh sama sekali oleh tekanan-tekanan itu. Akhirnya si sang pangeran ini menjawab ke si pemberontak, saya tidak dapat melakukan apa yang saudara ataupun pemberontak yang bapak-bapak ini yang ingin dilakukan, yang kamu minta kepada saya untuk lakukan ini. Kenapa? Karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Itu jawaban sang pangeran. Kenapa? Karena
Saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Dia menyadari bahwa dia adalah putra mahkota. Betapa hebatnya Pangeran Louis yang ke-17 ini mengetahui identitas dirinya. Dan dia mempunyai tujuan hidupnya yang sebenarnya pasti. Dia akan menjadi seorang raja Prancis. Itulah kehebatan dari Raja Louis. Dia walaupun tekanan, kenapa? Karena dia mempunyai tujuan hidup seperti itu. Dan dia mengetahui identitas dirinya dia. Bagaimana dengan kita? Kita juga sebetulnya punya. Kita sebagai apa? Umat tebusan Allah yang sudah ditebus. Dan juga kita menjadi anak-anak Allah yang kita bisa kembali bersama Allah. Disebut juga ya umat-umat bangsa yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, baik, kita lanjutkan kembali di dalam sebentar, kita akan lihat lagi di dalam Efesus yang tadi sudah ya, Efesus 2. Kita lihat ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini, kembali lagi yang tadi ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Seperti tadi Raja Louis tadi, Raja Louis muda tadi. Saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Kita diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Itu tujuan hidup kita. Baik, mungkin kita akan ayat-ayat yang terakhir. Kita buka di dalam Kolose, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya sebutkan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup memuliakan Allah harus menggerakkan dan harus mengendalikan dan menguasai hidup dari remaja dan hidup dari youth. Itu adalah sebuah panggilan pada Tuhan. Baiklah kita terus mengucap syukur dan melihat bahwa kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi renungan pada sore malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi remaja dan youth. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami taburkan, biarlah boleh tertanam di hati yang baik, sehingga boleh mengubahkan hati kami semua. Kami diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan hidup seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati para pelayan, baik remaja maupun youth yang sudah berlelah untuk pelayanan ini, mulai dari pemain musik, WL, dan juga para multimedia yang sudah berlelah-lelah. Kami percaya ini semua Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami semua pelayan-pelayan ini Tuhan, menjadi berkat yang lebih dahsyat lagi Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.
you semuanya. God bless you. Sampai ketemu lagi minggu depan.